Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Heri Handoko, NRP 801072226 dari site Beauty Bontang Tanjung Mayang. Untuk video kali ini saya akan mencoba share gimana sih caranya untuk overhaul water pump pada HD465 series. Untuk lebih jelasnya mengenai cara-caranya dan detailnya, ikutin saya sampai habis ya teman-teman. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan kita membuat JSA dan persiapannya dulu ya teman-teman. Manual, G-seat, tool pendukungnya, ada top ren di sini, mikrometer, vernier caliper, dan tracker. Ditambah lagi jack bisa juga kalau di teman-teman tidak ada tracker. Di sini ada beberapa komponen ya, nama-namanya. Pertama gear, body, dan housing. Di dalamnya ini terdapat snap ring, gear, shaft, dan oil seal dan ring seal. Di situ yang perlu kita lakukan pembongkaran ya teman-teman. Oke, habis ini kita lanjut. Untuk langkah awalan adalah, jadi kita lepas ini ya teman-teman. Housingnya kita lepas, gearnya ini kita lepas dengan menggunakan tracker ini. Oke ya, dari semuanya sudah kita bongkar. Di sini komponen overhaulnya ada gear, spacer, snap ring, bearing, shaft, ketemu dengan bearing lagi, ada seal untuk oli dan seal untuk keramik. Terus impeller. Di sini ada body dan housing. Di sini semuanya ada pengukurannya ya teman-teman. Kita mengacu kepada QE5. Di setiap item ada pengukurannya. Untuk pengecekan pada gear terdapat dua metode pengecekan, metode lewat visual check dan metode lewat pengukuran. Untuk visual check kita bisa lihat dari keausan, sekret, maupun bending, chipping yang ada di gear. Untuk metode pengecekan crack di sini menggunakan metode color checker, yaitu yang pertama kita bersihkan pakai cleaner. Setelah itu kita lap. Habis itu kita semprotkan penetran, tunggu sekitar 5 menit. Setelah penetran sudah kering kita lap. Habis itu kita semprotkan developer yang warnanya putih. Jika di situ ada crack, maka akan ada akar rambut penyebab crack tersebut. Untuk metode pengukuran menggunakan inset micrometer, diukur diameter tengahnya ya, sesuai standar QE-seat. Untuk pengukuran pada snap ring ada beberapa metode, yaitu dicek di situ ada bengkok, perubahan bentuk, atau keausan pada snap ring tersebut. Pada pengukuran shaft ada dua pengecekan. Yang pertama menggunakan visual check. Di situ kita lihat di dudukannya impeller dan blower apakah ada keausan, chipping, atau kerusakan yang lain. Untuk metode pengukuran pada shaft menggunakan outside micrometer. Di sini yang diukur pada dudukan impeller dan dudukan blower. Standarnya kita melihat pada QE-seat ya. Untuk pengukuran body kita menggunakan visual check saja, yaitu kita lihat apakah ada sekret atau crack atau kerusakan yang lain. Untuk metode pengecekan pada impeller dilakukan visual check. Di situ kita lihat apakah ada sekret, keausan yang berlebih, atau crack pada impeller tersebut.
Untuk pengukuran pada impeller menggunakan inset mikrometer ya, diukur diameter tengah dari impeller tersebut. Metode pada pengecekan housing melewati visual check, apakah ada temuan scratch, aus, crack, atau malah rusak housing tersebut. Pengecekan yang terakhir adalah pengecekan pada baut ya. Di situ kita lihat apakah ada perubahan bentuk atau deformasi pada baut tersebut dengan menggunakan pitch gauge atau ada kerusakan pada threadnya. Langsung pada langkah assembling ya. Di sini kita assembling shaft terlebih dahulu dengan bearing. Ada dua metode. Yang pertama yaitu menggunakan press. Yang kedua menggunakan pemanasan. Bearingnya kita panasin, habis itu kita masukin ke dalam shaft. Selanjutnya kita akan masang seal oli yang ada di bodi juga. Perhatikan seal olinya kita kasih liquid gasket juga di pinggirnya seal. Kita pukul pelan-pelan jangan sampai merusak seal. Pada assembling body kita pasang seal keramik atau seal coolant. Kita lumasi LG dan saat kita pasang hati-hati ya, jangan sampai rusak. Tekan terus sampai duduk. Pastikan saat memasang oil seal tidak terbalik ya, itu adalah kritikalnya. Saat shaft sudah terassembling, body sudah terassembling dengan seal, langsung kita pasang shaftnya. Habis itu kita pukul perlahan-lahan. Pakai jack bisa, pakai pukul bisa. Jika memang jack, pastikan pada sisi yang dua sisi terkena jack langsung ya, karena itu kritikalnya. Jangan sampai menekan salah satu, jadi harus dua sampai mentok pada dudukannya. Jika shaft sudah terpasang dengan benar dan duduk, kita lock dengan snap ring. Selanjutnya kita pasang gear ya. Di situ ada dua metode, pakai pemanasan bisa atau pakai press. Usahakan tumpuan itu ada di shaft ya untuk saat pressnya. Hati-hati saat pemasangannya. Selanjutnya adalah memasang impeller ya. Di sini jangan lupa perhatikan ada sisi keramiknya yang akan bertemu dengan seal coolant yang tertempel di body. Hati-hati saat proses pemasangan. Di situ dikasih tumpuan press itu ada di shaft ya, di shaft bagian bawah. Jika terjadi kesalahan pada pengepresan, maka akan menimbulkan kerusakan pada bodi atau malah kerusakan pada impellernya. Jika impeller sudah terpasang dan dengan benar, maka kita pasang housingnya pada bodi. Perhatikan di situ ada o-ring. Kita press, kita masukkan, kita mounting dengan bolt 4 biji. Kita ukur menggunakan filler gauge ya. Jika ternyata ada kekurangan atau kelebihan, kita akan melakukan pembongkaran lagi. Fungsi dari dua thread yang ada pada impeller itu digunakan jika dilakukan pengukuran clearance antara impeller dan housing itu terlalu besar, maka kita bisa men-tracker dengan menghubungkan dua thread tersebut dengan baut. Dan jika adjustment clearance-nya terlalu kecil, maka cukup dengan mengecek lagi atau memasukkan lagi sisi impeller. Cara untuk menentukan mikrometer mana sih yang akan kita gunakan pada untuk pengukuran komponen dan cara pengejasannya. Yang pertama kita tentukan dulu dengan menggunakan vernier caliper. Vernier caliper kita lakukan kalibrasi. Kalibrasinya yaitu di sini harus dinolkan, posisi di nol, sudah bersentuhan, baru kita ukur diameternya yang akan kita ukur. Contohnya kita mau mengukur, ini adalah yang mikrometer kita gunakan adalah 75 sampai 100. Berarti diameter yang bisa kita ukur adalah ketelitiannya sekitar
0,01 mili ya. Di sini berarti diameter yang bisa kita ukur adalah ring 75 sampai 100. Kita tentukan dulu pakai vernier caliper. Oke, kita ukur. Oke, didapatkan adalah sekitar 79,5 ya kalau di sini. Habis itu kita kan sudah dapat ringnya. Langsung kita lakukan lebih detailnya untuk 2 digit di belakangnya, kita lakukan pengukuran dengan offset micrometer. Apabila diameter pengukuran sudah ditentukan dan sudah ketemu, kita menggunakan offset micrometer yang mana, maka kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu ya kepada offset micrometer. Di sini ada komponen-komponennya, ada ratchet, ada thimble, ada sleeve, ada lock, ada spindle, dan ada anvil. Nah, langkahnya adalah di sini ini adalah untuk kalibrasi ya, baru untuk kalibrasi. Di sini dibersihkan dulu dengan tisu kontaknya untuk sebelum dilakukan kalibrasi, supaya di sini benar-benar bersih dan akurat. Caranya adalah bar tangan megang di sisi mikrometernya, terus bar kalibrasi ditempelkan. Jika sudah agak jauh, maka yang diputar adalah sleeve-nya, thimble-nya. Thimble putar sampai mentok. Kalau sudah mentok, ratchet digerakkan 3 kali sampai 3 klik ya. 1 2 3. Nah, kalau sudah kita lock. Tujuannya supaya tidak bergerak lagi spindle ini karena pergerakan dari thimble. Di sini kita lihat harusnya adalah tanda ini, tanda garis ini harus sejajar dengan angka 0. Karena ini tidak berarti kita bisa melihat kalau ini tidak standar. Berarti harus dikalibrasi menggunakan tool untuk kalibrasi. Ini kuncinya. Caranya, karena ini lebih dari, jika kurang dari 2, cukup yang sini yang diputar. Karena ini lebih dari 2, maka yang diputar adalah ini. Kalau sudah 0, berarti mikrometer siap untuk digunakan pengukuran. Contoh saat melakukan pengukuran, letakkan anvil perlahan, biarkan spindle kontak, kita putar thimble-nya sampai anvil dan spindle terasa agak keras, mulai bersentuhan, baru putar ratchetnya 3 klik. 1 2 3, langsung lock. Di sini adalah pengukuran. Tadi menggunakan vernier caliper terbaca 79, komanya kan nggak kelihatan, nggak akurat. Di sini akan kelihatan akurat. Berarti di sini bacanya adalah 75, tambahnya 4, berarti 79. Nah, di sini melewati garis ini, garis yang bawah, berarti udah tambahannya adalah 50, berarti 79,5 ditambah garisnya ini, bacanya 0, ini ketemu sama 10, berarti ini adalah untuk ukuran dari benda yang kita ukur adalah 79,96 keakuratannya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai kalibrasi untuk dan penggunaan mikrometer. Demikian video tentang overhaul water pump pada HD465 series. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.